Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Selamat datang kembali di pembelajaran balaghah. Kemarin kita sudah membahas tentang fasahatul kalimah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fasahatul kalam. Qala al-musannif rahimahullah wa fasahatul kalam salamatuhu min tanafuril kalimat mujtami'atun wa min dha'fit ta'lif wa min ta'qid ma'a fasahati kalimatihi. Dan yang dimaksud dengan fasahatul kalam adalah selamatnya sebuah kalam, sebuah pembicaraan, sebuah kalimat min tanafuril kalimat, dari tanafur kalimat. Tanafur itu seperti yang sudah kita jelaskan kemarin adalah susahnya pengucapan disebabkan karena makhraj yang berdekatan atau hal-hal lain. Mujtami'ah wa min dha'fit ta'lif, dan juga dari dha'f, lemahnya ta'lif penulisan, maksudnya lemahnya dalam bidang uslub atau penempatan kata-kata yang digunakan. Wa minat ta'kid, dan dari ta'kid adanya kesusahan. Ma'a fasahati kalimatihi, walaupun disertai dengan fasihnya kata-katanya. Jadi kata-katanya fasih, tetapi karena dirangkai dalam kalam, dalam kalimat yang disebut ada dha'fut ta'lif dan ada ta'kid, maka itu juga tidak bisa dikatakan fasahah dalam segi kalam. Langsung kepada contohnya, fattanafuru wasfun fil kalam, maka tanafur itu menjadi sifat dalam sebuah kalam, dalam sebuah kalimat ya, atau dalam sebuah pembicaraan. Yujibu thiqalahu 'alal lisan, yang menyebabkan beratnya atas lisan. Wa asura, dan menjadi susah an-nutqu bihi, mengucapkannya. Nahu seperti fi raf'i arsyis syar'i mithluka yashra' wa laysa qurba qabri harbin qabru. Ini sangat susah ya, apalagi antara satu kata dengan kata yang lain itu makhrajnya hanya dibolak-balik. Misalkan walaysa qurba qabri harbin qabru, dan tidaklah di dekat kuburannya Harb ada kuburan yang lain. Jadi antara qurba itu qaf ra ba, qabri qaf ba ra, harbin ha ra ba, qabru gitu ya. Jadi kalau tidak hati-hati bisa belepotan ngomongnya. Walaysa qurba qabri harbin qabru. Penulisan yang seperti ini tidak dikatakan fasahah dalam segi kalamnya, karena terdapat tanafur, yaitu berdekatannya makhraj, dan juga dha'fut ta'lif, dan juga adanya ta'kid ya, adanya kesusahan dalam mengucapkannya. Contoh berikutnya, karimun mata amdahu wal wara ma'i wa idza ma lumtuhu wahdi. Jadi di sini ada lafaz amdahu wal wara ya. Ada pengulangan yang kemudian menjadi susah untuk diucapkan. Ketika aku memuji seorang yang mulia, aku memujinya bersama orang-orang. Namun ketika aku mencelanya sendirian. Karimun mata amdahu wal wara ma'i wa idza ma lumtuhu wahdi. Nah, ini tanafur ya. Ini penjelasan tentang tanafur. Susah dalam segi makhraj yang berdekatan. Nah, sedangkan berikutnya ini adalah penjelasan tentang dha'fut ta'lif ya, lemahnya dalam segi penulisan.
Wa dha'fu ta'lif kaunul kalam ghairu jarin 'alal qanun an-nahwi. Ya, yang dimaksud dengan dha'fu ta'lif itu adalah adanya sebuah kalam itu tidaklah mengikuti aturan-aturan nahwu yang masyhur. Maka itu disebut dha'fu ta'lif. Apa? Kal idmar qabla dzikr lafdhan wa rutbatan. Seperti menyebutkan dhamir sebelum disebutkannya secara lafadz dan rutbah. Jadi maksudnya di sini ada dhamir yang disebutkan terlebih dahulu sebelum marji dhamirnya itu disebutkan. Jadi kembalinya ke kalimat sesudahnya, bukan ke kalimat sebelumnya, dhamirnya. Jadi lafadznya dan juga dari segi rutbah. Rutbah ini dari segi susunannya. Jadi antara fi'il, ada fi'il, fa'il dan maf'ulnya itu ya. Contohnya jaza banuhu abal ghinani an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinimar. Jadi pada lafaz banuhu ini termasuk sesuatu yang al-idmar qabla dzikr lafdhan wa rutbatan. Kenapa rujuknya banuhu, hunya itu kembali pada abal gilan yang berada setelahnya. Itu tidak boleh karena tidak mengikuti kaidah nahwu yang masyhur. Kemudian wat ta'kid, itu dha'fu ta'lif sudah. Kemudian wat ta'kid, apa yang disebut dengan ta'kid dalam kalam? Wat ta'kid ay yakunal kalam khafiyud dilalah. Yang dimaksud dengan ta'kid, adanya ta'kid itu adanya sebuah kalam itu dilalahnya menjadi samar alal makna al-murad, atas makna yang dikehendaki, wal khafa imma min jihatil lafzi. Adapun kesamaran itu ada kalanya dari sisi lafadznya, bisa babi takdim atau ta'khir, dengan sebab takdim pendahuluan, atau ta'khir atau pengakhiran, atau faslin atau adanya pemisah, wa yusamma ta'kidan lafdian. Maka hal-hal tersebut kemudian dinamakan ta'kid lafzi apabila dari sisi lafaz, dari sisi takdim ta'khir atau ada fasl atau pemisah. Kaqaulil mutanabbi, seperti perkataannya mutanabbi, jafakhat wa hum la yahfakhuna biha bihim syiamun 'alal hasabil agharri dalailu. Terjadi takkid lafzi pada kalimat ini karena takdir atau kalimat yang benar susunannya adalah seperti ini. Jafakhat bihim gitu, syiamun dalailu 'alal hasabil agharri wa hum la yajfakhuna biha. Seharusnya seperti itu, tetapi pada bait itu terjadi takkid lafzi sehingga makna yang dikehendaki tidak menjadi samar begitu ya, karena adanya lafadz atau takdim takhir yang tidak tepat pada contoh bait di atas. Itu pada takkid lafzi, takkid lafzi ya. Sedangkan takkid dari segi makna ya, wa imma min jihatil makna bisababi istimali majazat wa kinayat la yufham al-murad biha. Adapun ta'kid dari segi makna adalah istimalul majazat, penggunaan majaz-majaz dan kinayah-kinayah, la yufhamul murad biha, yang tidak dipahami muradnya, maksudnya. Wa yusamma ta'kidan ma'nawiyan, maka hal tersebut disebut ta'kid maknawi. Nahwu qauluka nasyara al-maliku al-sinatahu fil madinah. Raja menyebarkan lisan-lisannya di kota. Muridan jawasisahu, dia menghendaki jawasis, yaitu mata-matanya. Waswab nasyara uyunahu, yang benar bukan nasyara al-sinatahu, tapi nasyara uyunahu, karena mata-mata itu lebih tepat digunakan adalah istilah uyun majasnya, bukan al-sinatahu. Kalau lisan itu kan mulut.
Jadi kalimat nasyara al-malik al-sinatahu ini juga terjadi takkid dari segi makna karena tidak jelas maknanya ya. Dan juga perkataan syair saat tulubu bu'adad dari ankum litaqrubu wa taskubu aynaya ad-dumu'a litajmuda. Aku mengharapkan jauhnya rumah dari kalian itu agar kalian menjadi dekat di hati, dan air mataku mengalir untuk mengering begitu ya. Haitsu kana bil jumud anis surur, di mana dalam bait itu dia mengkinayahkan dengan istilah jumud, membeku itu, anis surur, dari sesuatu yang menggembirakan. Ma'a annal jumud, padahal jumud itu yukna bihi digunakan anil bukhli biddumu, pada orang yang bakhil, yang tidak mau menangis waktal buka, ketika seharusnya dia menangis ya. Jadi penggunaan kalimat yang kurang tepat sehingga makna yang dikehendaki tidak jelas ya, menjadi khafiyud dilalah tadi bahasanya. Seharusnya al-jumud itu bermakna al-bukhl biddumu waktal buka, bukan al-jumud itu adalah surur, bukan kegembiraan. Baik, itu dari fasahatul kalam ya. Yang dimaksud fasahatul kalam yaitu selamatnya sebuah kalam dari dha'fut ta'lif, dan dari ta'kid, dan dari tanafur al-kalimat. Baik, demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.